Hanya ada dua peluang yang kemungkinan besar terjadi. Kamu bertanya dan meminta jawaban, atau akan ada yang ditanyai tapi tidak bisa memberikan jawaban. Karena itulah judul Full Moon Reading kali ini adalah Left Behind Unanswered. Atau dalam bahasa Sundanya guys, tidak semua pertanyaan membutuhkan jawaban. Oke. Halo guys, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Sama seperti aku, dalam keadaan sehat-sehat saja. And it's glad to be back again guys. Walaupun kulitku gosong, hangus, ndak masalah. Sing penting aku bisa balik. Kembali ke atas meja. Kembali ke meja ini dan bisa bikin readingan dari meja ini. Aku sudah sangat senang sekali ya. Welcome back to Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Dan ini adalah Full Moon Reading, readingan khusus untuk bulan purnama. Yang dalam kesempatan kali ini guys, ada di konstelasi Virgo, di seasonnya Pisces ya. Jadi bulan ada di Virgo, atau purnama ini paling terang ada di konstelasi Virgo, dan kemudian matahari sendiri ada di konstelasi Pisces. Halo Virgo, halo Pisces, apa kabar saudara-saudaraku? Walaupun kalian berdua yang aku sebut barusan, bukan berarti aku hanya bicara untuk kalian berdua guys, tapi aku bicara dengan ke-12 zodiak sign sekaligus ya. Karena special reading adalah readingan untuk ke-12 zodiak sign, satu readingan untuk ke-12 zodiak. Jadi all zodiac sign are very welcome here untuk melihat kira-kira pesan penting apa yang perlu kita ketahui bersama selama full moon kali ini yang jatuh di tanggal 24 Februari 2024 hari ini guys. Dan nanti efeknya akan terasa sampai dengan dimulainya new moon di bulan Maret di tanggal 10 ya. Maret apa Maret? Maret orang Medan bilangnya Maret. Jadi kurang lebih readingan ini akan berlaku selama 16 hari ke depan. Dan 16 hari itu adalah waktu yang panjang guys ya. Mudah-mudahan nanti yang aku sampaikan ini bisa bermanfaat untuk yang mendengarkan readingan ini, oke? Karena aku bicara dengan banyak orang sekaligus, jadi nggak semua orang akan merasa resonate ya dengan apa yang akan aku sampaikan. Sebentar lagi, jangan terlalu dipaksain, bawa santai saja guys. Dan aku akan bukakan 6 kartu untuk full moon reading kali ini yang akan aku bahas di awal-awal sebagai pembukaan untuk pesan full moon. Dan kemudian nanti di akhir dari readingan aku akan buka 12 kartu, sebenarnya 10 sih ya, 10 kartu untuk pesan full moon ya, dimulai dari Taurus dan diakhiri di Pisces sesuai dengan urutan yang biasa aku pakai di channel Be Delightful. Tapi khusus untuk Virgo dan Pisces aku akan tutup guys ya. Nanti kita akan bahas lebih detail di video extended. Jadi kalau kamu merasa tertarik untuk melihat pesan khusus mengenai full moon untuk Virgo dan Pisces, kamu bisa klik link di kotak deskripsi di bawah video. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif. Oke? Beberapa fakta penting yang perlu kita ketahui bersama mengenai full moon kali ini adalah yang pertama, nama full moonnya apa Ray? Nama full moonnya Snow Moon. Kenapa Snow Moon? Karena memang masih snow di luar sana ya. Yang pasti bukan di Indonesia. Di Indonesia nggak ada snow. Dan memang yang memulai untuk mempelajari tentang efek-efek yang muncul di dunia ini dari full moon sendiri atau dari purnama sendiri memang orang luar guys, bukan kita ya. Mungkin dari negara kita ada tapi itu tidak kayak digembar-gemborkan atau tidak dipatenkan atau tidak dibikin terkenal begitu. Pasti ada ya. Mungkin India punya, Afrika punya, atau Eropa Timur punya, tapi tetap ya yang punya salju yang akan dijadikan patokan menamai bulan karena mereka yang paling kreatif dalam membuat nama. Oke. Maka dari itu nama full moon kali ini di bulan Februari ini adalah Snow Moon yang katanya adalah bulan paling kecil di sepanjang tahun ya. Jadi bulan paling besar itu namanya Super Moon dan bulan paling kecil itu namanya Snow Moon, dan dia itu ada di purnama kedua di setiap tahun yang kali ini jatuh di bulan Februari. Oke. Virgo itu adalah zodiak yang tangible guys, yang sangat logis sekali, yang selalu asking for solution ya, dan solusinya itu harus yang clear, yang tangible, yang bisa disentuh. Apa itu tangible? Tangible itu bisa disentuh. Kartu ini tangible karena aku bisa sentuh. Tapi ketika aku bilang this is the Ten of Pentacles, this is family, happiness in family. Happiness in family itu tidak bisa disentuh, intangible.
Dan yang tidak bisa disentuh itu biasanya berkaitan dengan intuisi. Dan itu ada di Pisces. Karena full moon kali ini terjadi di musimnya Pisces, maka kamu bisa atau kita semua sudah bisa bayangkan kira-kira seperti apa di 16 hari ke depan. Virgonya sangat logik dan kemudian Piscesnya sangat intuitif. Itu adalah dua energi yang sangat kontradiksi. Berbanding terbalik. Oke? Berbanding terbalik. Pisces akan bertanya-tanya guys, berdasarkan intuisi, common sense. Dan kemudian Virgo pun akan bertanya-tanya dan membutuhkan jawaban secara logik atau logika yang bisa disentuh, yang real, yang nyata ya. Dan karena memang Merkurius yang aku baca dari penjelasan dari sisi astrologi mengenai full moon kali ini, Merkurius itu berjalan moving through katanya melewati Pisces. Merkurius adalah planet komunikasi. Itu yang membuat banyak orang di full moon season kali ini akan bertanya-tanya, asking question, dan membutuhkan jawaban dalam bentuk komunikasi. Hanya ada dua peluang yang kemungkinan besar terjadi. Kamu bertanya dan meminta jawaban, atau akan ada yang ditanyai tapi tidak bisa memberikan jawaban. That's the fact for this full moon reading di bulan Februari ini, oke? Karena itulah judul full moon reading kali ini adalah Left Behind Unanswered. Atau dalam bahasa Sundanya guys, tidak semua pertanyaan membutuhkan jawaban. Oke. Kita akan segera mulai saja readingan ini ya. Yang pertama aku mau buka adalah oracle dulu. Ini ada minyak aromaterapi. Kepalaku puyeng guys, nggak apa-apa. Ini nanti kita pakai untuk pesan full moon, dan ini yang kita pakai untuk oracle ya, yang akan menjadi petunjuk atau pilot untuk readingan kali ini. Oke. Halo. For all zodiac sign, Taurus to Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Special reading full moon, purnama in Virgo. Ya. Belum. Oke. February 2024 for all zodiac sign, Taurus to Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Oke, ini dia sudah. Oke. Out. Oke, kalau sudah kartu ini datang, entah kenapa guys, aku mikirnya devil deh. Entah kenapa. Ini it's like lust atau temptation, seduction, godaan, tapi arahnya nggak baik ya. Emang ada godaan yang baik, Ray? Ada tentunya, tentu saja. Begitu banyak godaan yang baik, tapi ada juga godaan yang mengarah ke tidak baik. Dan aku lihat ini seperti ada godaan yang akan kamu dapatkan atau kamu jalani during this full moon season, dan itu tidak baik arahnya. Oke? Karena memang konteksnya adalah leave behind atau left behind unanswered. Kemungkinan besar kamu akan tergoda untuk mendapatkan informasi lebih banyak, padahal sebenarnya informasi tersebut sengaja disembunyikan darimu. Because Pisces is hidden things ya, atau secret, dirahasiakan. The Moon kartunya. Kartu Pisces itu, kartu The Moon itu bicara tentang rahasia atau yang terselubung di belakang. Oke. Tapi karena memang Virgo itu selalu need atau asking for answer, maka dia tidak akan dengan mudah untuk kayak melepaskan atau mengabaikan, mendiamkan sebuah pertanyaan. Intinya aku ngerasa sebaiknya kamu tidak terlalu banyak bertanya guys selama full moon season ini. Kamu memang akan sangat tertarik sekali atau ada keinginan, urgensi untuk menanyakan kejelasan, tapi sebenarnya kejelasan tersebut sengaja disembunyikan atau dirahasiakan dari kamu untuk kebaikanmu. Ketika nanti kamu mendapatkan kejelasannya, itu mungkin tidak baik untukmu. The Oath. Oke? Oke, aku akan letakkan ini di mana? Di sini biasa ya. Di mana tuh di sini? Aku udah lupa guys. Oke, di sini aja. Mari kita buka kartu besarnya seperti apa kira-kira. Kesana kemari mencari jawaban. Kalpan the Almighty, jika kalpan the Archangel, kalpan the Holy Spirit, come to this reading. Please bless this reading. Terus dikasih. Blessing Venus and Mars.
Full moon reading for February 2024. All zodiac sign, thank you very much. Please come and bless. Okay. The King of Pentacles. Halo. This is your energy, Virgo. Kamu adalah tipe orang yang akan resonate dengan readingan ini adalah tipe orang yang sangat-sangat realistis, logis ya. Kamu itu nggak bisa dibohongin. Orang-orang yang tangible itu nggak bisa dibohongin guys, karena dia main angka. Aku datang insya Allah habis maghrib. Habis maghrib jam berapa? Itu dia tipikal orang tangible. Karena dari jam 7 sampai 7.15 itu ada waktu 15 menit. I don't want to waste my time. Katakan jamnya jam berapa? Ya, itu dia orang Virgo ya guys. Nah mungkin yang bilang tadi aku akan datang habis maghrib itu adalah orang-orang Pisces. Bercanda. Oke. Ada juga yang akan bilang next time kita akan ketemu. Dan kalau kita bicara tentang the King of Pentacles, dia akan tanya kapan, what time, bulan berapa, tanggal berapa, jam berapa. Itu dia tipe-tipe King of Pentacles. Yang aku reading ini adalah orang yang seperti itu. Really thirsty of tangible answer. Jawaban harus clear. The Three of Wands, I'm waiting, menunggu. Hi Priestess, hello Pisces. Cocok banget ya guys. Ada di sini yang lagi dealing sama Pisces. Virgo lagi dealing sama Pisces atau Pisces dealing dengan Virgo. Kita tidak akan membahas itu ya guys, but this is Pisces card. Kalau kamu nanya kapan, aku nggak bisa jawab kapan. Tapi next time kita akan bertemu. Kalau kamu tanya jam, I don't know the time. Tapi habis maghrib, aku punya waktu. Bisa bayangkan rempongnya gimana kedua tipe yang seperti ini berbicara? Yeah. I'm not talking about only for romance things guys, no. Tapi yang jelas, seseorang akan berpikir seperti itu, seperti si King of Pentacles atau si Virgo energy tadi. Dan yang satu lagi akan berpikir seperti si Pisces, si High Priestess ini. King of Pentacles dengan High Priestess sama-sama orang yang kuat ya. Walaupun dari sisi hierarkinya High Priestess itu akan pasti lebih powerful, tapi dia datangnya miring di sini. Magician. Kemudian the Five of Swords, keras kepala. Queen of Swords, recent past, dan kemudian the Ace of Cups. Yes. Judul readingan ini adalah Left Behind, Unanswered. Itu yang disebut dengan Ace of Cups. Bodoh amat. Kalau pertanyaan gue lu gak bisa jawab, bodoh amat. Siapapun Virgo yang langsung tiba-tiba bilang gak boleh dong Ray. Setiap pertanyaan harus clear jawabannya. Tujuan aku bikin readingan ini untuk kamu adalah bahwa tidak semua pertanyaan membutuhkan jawaban. Kamu akan tahu kapan pertanyaanmu perlu dijawab dan kapan pertanyaanmu tidak perlu dijawab. Untuk kebaikanmu guys. King of Wands. Oke. Magician muncul di sini ditambah the Five of Swords. Magician itu it's like want to make everything runs well. Segala sesuatunya berjalan dengan baik sesuai dengan yang aku rencanakan. That's a very King of Pentacles energy. Kalau tanggal 1 sampai tanggal 3 di kota A, maka tanggal 1 sampai tanggal 3 harus di kota A. Kita pergi ke kota B tanggal 4. Begitulah seorang King of Pentacles, rule the world ya. Jadi kalau tidak stabil atau tidak sesuai dengan plan, itu biasanya akan teriritasi. Taurus, Virgo, Capricorn energy. Beda dengan Pisces yang sangat fleksibel biasanya ya, atau water sign energy, Cancer, Scorpio, Pisces sangat fleksibel sekali. Dan ini dua tipe energi yang it's like yin dan yang, harus berdampingan tapi tidak akan pernah bisa disatukan. Yang jelas guys, ada sense tidak mau mengalah ya, tidak mau mengalah, unwinnable, unbeatable, the Five of Swords. Jadi kayak kalau kita kembalikan ke tentang pertanyaan tadi, kalau gue tanya, lu harus jawab habis maghrib itu jam berapa. Kalau gue tanya, lu harus jawab next time itu tanggal, bulan, dan tahun berapa. Ketika Five of Swords datang, maka sebelum aku dapat jawaban, aku tidak akan berhenti bertanya. Kita balikan ke yang sedang berurusan dengan kamu saat ini. Aku bilang habis maghrib ya habis maghrib. Aku gak bisa sebutkan jam tepatnya jam berapa. Kalau aku bilang next time ya next time. Aku gak bisa sebutkan tanggal, bulan, dan waktunya jam berapa.
Unwinnable, unbeatable. Yang seperti ini guys tidak akan pernah bisa menemukan titik tengah kecuali dua-duanya berdampingan. Oke, aku akan menunggu walaupun kamu bilang habis maghrib, tapi aku akan tunggu selama periode habis maghrib tadi. Dan kemudian yang satu laginya pun harus bisa menepati janjinya. Let's say misalnya kalau dia bilang habis maghrib, maka benar-benar habis maghrib dari antara jam berapapun itu dia harus segera datang untuk menemui. Itu satu-satunya solusi, jalan tengah. But you guys cannot control one to each other. Tidak bisa mengendalikan siapapun ya. Ketika ada yang menjanjikan sesuatu pada kamu, kamu nggak bisa memastikan dia akan menepati janjinya. That's why Ace of Cups sangat penting. Kalau kamu sudah bertanya, tapi pertanyaanmu tidak mendapatkan jawaban, stop. Kalau jawaban yang diberikan kepada kamu tidak sesuai dengan yang kamu harapkan, jangan memaksa kembali selama full moon season ini, karena kamu akan kecewa. Let's say kamu paksakan kamu dapat jawaban tersebut, katanya kamu akan kecewa. Kamu mau kecewa atau lebih baik Ace of Cups? Kalau Ace of Cups, apapun jawaban kamu, I don't care. Kalau kamu mau kasih jawaban, monggo. Nggak kasih jawaban, nggak masalah. Tapi aku tidak akan pernah memaksakan. Yang aku minta, atau jawaban yang aku minta dari kamu itu aku tidak akan paksakan. Silahkan kamu tentukan sendiri kamu bisa kasih jawaban atau tidak. Itu yang penting kamu lakukan katanya guys, selama full moon season ini untuk membuat 16 hari ke depan akan lebih menyenangkan untuk kamu jalani, oke? Ayo kita langsung klarifikasi dimulai dari The King of Wands, what this is all about, thank you. Aku melihat ada arogansi di sini. Kayak merasa I need answer and I deserve an answer. Aku butuh jawaban dan aku pantas untuk mendapatkan jawaban tersebut. The Fool ditambah The Moon. Ini kartunya Pisces. Aku pantas mendapatkannya. I'm not begging for the answer. Aku gak sedang mohon-mohon loh jawaban dari kamu. Tapi aku pantas untuk mendapatkan jawabannya. Kalau kamu resonate dalam readingan ini mengenai romance misalnya, gimana tentang kita ke depannya? Aku pantas mendapatkan itu. Kita udah 3 tahun bersama, pacaran kita, putus nyambung gak jelas. Kapan kamu akan menikahi aku? Atau kapan kamu mau aku nikahi? I need an answer. Dan kemudian dia bilang, habis maghrib. Bercanda ya guys. Oke. Justice datang di sini. Oke, beberapa di antara kalian pun mungkin harus siap-siap masuk ke dalam kondisi merasa diperlakukan dengan tidak adil. That's the most important thing karena kartu Justice datang di sini dalam bentuk kartu kecil ya, jadi atau klarifikasi. Kalau dia nggak ngasih jawaban yang clear, Ray, aku seperti dizolimi. Yes, sometimes manusia guys dizolimi. Tapi kamu harus tetap percaya tentang kartu prinsip kartu justice, keadilan. Hari ini kamu dizolimi, keadilan akan ditegakkan untukmu. Ada yang berbuat tidak adil padamu karena tidak bisa memberikan jawaban yang kamu minta secara detail seperti yang kamu inginkan, King of Pentacles. One day jawaban yang kamu perlukan akan kamu terima. But for the next 16 days, kamu harus bisa telan ini guys, because this is the best thing for you. Tidak mengetahui, tidak mendapatkan jawaban yang tepat adalah terbaik untukmu. Oke, kita teruskan di center of the reading. Ada yang dirahasiakan ya guys, dan it's irritating you, menyebalkan sekali. Bilang tidak enggak, bilang iya pun enggak. Kurang lebih begitu. Gimana nih kita, kalau misalnya dalam hal romance lagi ya, kita lanjutin gak hubungan ini? Lanjut atau terus atau putus gitu, lanjut atau putus. Bilang enggak, iya enggak juga, bilang iya pun enggak. Menyebalkan sekali. It's like hiding something from you. Itu yang sebenarnya memancing King of Pentacles ini meradang guys. Karena King of Pentacles ini always need tangible answer. Harus bisa real jawabannya. Kalau saja full moon in Virgo ini terjadi di Capricorn season, kemungkinan besar kalian akan lebih gampang. Antara kamu dengan orang yang berurusan sama kamu ini akan lebih gampang saling memahami tentang pentingnya tangible answer tadi. Tapi yang kamu hadapi adalah di musimnya Pisces, dan dia terlihat seperti keras, High Priestess. Dan dia terlihat tidak mau mengalah. Ada Five of Cups, oke. Nine of Wands.
The Two of Cups. Oh my god. Hiding something itu berarti it's like camouflaging something tuh ya. Jadi kayak ada jawaban yang kamu butuhkan dan dia dengan sengaja tidak menjawabnya atau menunda jawabannya. Banyak di antara kalian mungkin yang ngechat seseorang selama full moon season ini tapi tidak dibalas. Dia read tapi tidak dibalas ya. Banyak di antara kalian yang call seseorang, video call, tapi kemudian dia tidak jawab. Padahal dia lihat sendiri bahwa kalian sedang menelepon atau ada miss call di HP mereka dari kalian begitu, tapi dia sengaja tidak menjawab. Because hiding something and it's mutual. Menyembunyikan sesuatu yang sama. Kamu meragukan dia misalnya, berarti dia meragukan kamu. Kalau kamu resonate dalam readingan ini mengenai bisnis misalnya, kamu pengen ngajak seseorang berpartner dalam bisnis, kamu telepon dia, dia dengan sengaja untuk tidak jawab. Kamu chat dia, dia tidak balas. Kamu mulai meragu. Kamu meragu. Ini beneran gak sih bisa diajakin bisnis nih? Dan karena ini the Two of Cups, maka dia pun merasa ini beneran gak sih bakalan serius berbisnis dengan gua. The Two of Cups. And you can feel it guys, because this is Pisces season. Kamu bisa merasakannya. Ya. Kembali lagi kalau dalam hal romance kamu resonate-nya, mungkin kamu kayak pengen minta kejelasan tentang perasaan seseorang. Kamu punya rasa ke dia, tapi kamu butuh jawaban dari mulutnya dia langsung yang mengatakan bahwa dia juga punya rasa ke kamu, tapi dia tidak akan bilang ke kamu. Kamu akan memaksa, hey, I need answer right now. Do you feel the same like I feel? Dia tidak mau jawab. Five of Swords. Kenapa aku harus jawab lu? Dan kamu nggak bisa bilang apa-apa. Kenapa? Karena memang jawaban itu datangnya dari dia dan terserah pada dia mau kasih jawaban atau tidak padamu. Kamu nggak perlu nunggu-nunggu katanya guys. Tidak perlu memaksakan. Kalau kamu bertanya, dia tidak jawab, biarkan. Kalau kamu merasa itu tidak adil, terima ketidakadilan tersebut. Tapi lagi-lagi prinsipnya, semua ketidakadilan akan terbayarkan ya, karena keadilan harus ditegakkan di dunia ini. Magician. Ada controlling yang terlihat di sini sangat kuat sekali. Kamu kayak pengen mengendalikan semuanya sesuai dengan planmu. Kalau kita balikin lagi contohnya, ini adalah readingan untuk karir, resonate untuk karir kamu misalnya atau bisnismu. Kamu pengen banget berbisnis dengan ini orang, clear, ada kepastian supaya kamu bisa run the business. Karena kamu sudah bayangkan kira-kira profitnya gimana atau momennya memulai bisnis ini adalah bulan yang paling tepat di awal Maret atau di akhir Februari ini, bla 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 bla. Kenapa kamu bisa membayangkan seperti itu? Karena kamu adalah King of Pentacles. Energi Virgo tadi. Dan kamu akan terkesan memaksakan. Come on. This is the best moment for us untuk berpartner bisnis. Ayo, ini momen yang tepat untuk kita meresmikan hubungan kita. Ayo, ini momen yang tepat untuk kita bla 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 bla. Intinya controlling, because you have so many plans in your mind right now. This is awareness. Magician double confirmation, the Chariot ditambah the Judgment. Stop right there. Beberapa di antara kalian mungkin salah persepsi guys tentang planning kalian. Ya, karena ini readingan general, energi banyak orang. Mungkin banyak di antara kalian yang merasa awal Maret adalah momen yang tepat, atau akhir Februari ke awal Maret adalah momen yang tepat memulai kerja sama bisnis ini. Ternyata tidak. Because this is judgment. Oke? Atau ada di antara kalian yang resonate dengan readingan ini dalam hal romance misalnya, bahwa dia adalah orang yang tepat. Jadi kami harus segera jadian, pacaran, harus segera berkomitmen in relationship. Ternyata dia bukan orang yang tepat. Because something is hiding right now for you. Five of Swords. Kamu keras, dia keras. Ya. Tidak bisa dikalahkan. Unbeatable. Dan ini akan sangat melelahkan sekali guys. Sangat melelahkan sekali ya. The King of Swords, okay. I don't care about anything but myself. The Five of Wands. The Queen of Cups. Empress. Karena ini membuang energi, aku lihat guys, ini berarti merugikan kamu energetically
ya. Kenapa? Karena membuat lelah, dan ini ada di subconscious mind kamu. Artinya semua manusia di dunia ini sedapat mungkin akan menghindari kelelahan yang sia-sia, ya nggak sih guys? Kalau kita lelah dan kemudian digaji, oke lah. Halo Virgo. Kalau misalnya kelelahan kamu itu ada duitnya, oke lah. Tapi kelelahan kamu memikirkan kenapa dia tidak bisa memberikan jawaban atau kepastian, dan sampai sekarang tidak ada jawaban, seolah-olah semuanya sia-sia. Aku rasa itu kerugiannya lebih dari sekedar uang. That's why the near future is Ace of Cups. Stop it right there. Jangan memaksakan apapun lagi, guys. Jangan memaksakan apapun lagi. Tidak perlu mendesak kepastian. Tidak perlu menuntut jawaban. Recent past, the Queen of Swords. Hangman, Tower. Queen of Pentacles. Di bawah Ace of Swords. Aku ngeliat kayak ada yang gak ready di sini sebenarnya, dan kemudian orang yang resonate dengan readingan ini merasa dirinya ready, siap. Sebenarnya sangat tidak siap. Karena kejadian yang sama pernah terjadi di 6 bulan terakhir, dan kamu sudah kena batunya gara-gara memaksakan tadi. Contoh, kita balikin ke tentang kerjasama bisnis. Berarti kamu sudah pernah mengincar seseorang, kamu tawarin tentang kerjasama bisnis ke dia kurang dari 6 bulan terakhir, dianya nggak berikan jawaban, atau tidak dengan mudah memberikan kepastian, tapi kamu paksain terus. Lalu kerjasama terjadi, ambiar. Karena ada Tower datang bersama The Hangman. Seharusnya ditahan, tapi tetap dipaksakan. Hancur lebur. Dan kamu nggak jerah, guys. Ini memang energi Pentacles banget. King of Pentacles energi sekali. Tidak jerah. Selalu merasa bahwa ready. I'm ready now. This time I'll be ready. Kali ini dialah orang yang tepat. Kali ini dialah yang menjadi pilihanku. Itu dia kata kunci penting atau kalimat kunci penting. Kali ini aku tidak akan salah lagi. Kali ini instingku tidak akan gagal lagi. But tedet, just wait a minute. Aku rasa tidak seperti yang kamu bayangkan. Banyak hal yang bisa terjadi dalam 16 hari, guys. Dalam satu hari saja banyak hal yang bisa terjadi. Dalam satu hari banyak kebenaran yang akan bisa kamu dapatkan. Apalagi dalam 16 hari. Just wait for a moment. Kalau kamu masih tetap memaksakan jawaban, kemungkinan besar jawaban tersebut tadi peluangnya hanya ada dua. Pertama, jawaban itu apa adanya dan itu akan sangat merugikan kamu atau menyakiti kamu. Yang kedua, jawaban itu akan dibikin-bikin, itu pun akan tetap merugikan kamu. Because it's not the time yet. Masih belum waktunya. Ace of Cups. The Strange, ya. Banyak di antara kalian kayak bilang, ini kesempatan terakhir, tidak akan ada lagi kesempatan sesudah ini. No, di dunia ini kesempatan selalu datang, guys. Ya, terutama Hangman di recent past-nya, kesempatan selalu ada. Dan aku bisa janjikan ke kamu kesempatan masih akan terbuka. Look at this devil. Dalam periode 16 bulan ke depan ada devil around you, guys. Yang sedang kamu paksakan untuk memberikan jawaban atau kepastian bagimu. Hangman yang menahan berarti. Dalam bentuk High Priestess miring. Sehingga dia sangat keras kepala sekali untuk tidak memberikan jawaban yang kamu butuhkan. Kalau seandainya tidak ditahan sama Hangman dan High Priestess ini, Devil ini akan berkuasa. Dia sangat manipulatif sekali. Apapun jawaban yang kamu butuhkan, dia bisa kasih. Dan itu akan merugikan kamu. Because it's not real. Devil is not a good energy, guys. Ini yang ditahan darimu. That's why you should retreat, mundur. Dimulai dari hari ini, berjanjilah, guys, untuk kalian yang resonate dengan readingan ini, untuk tidak meminta jawaban apapun lagi dari dia yang selalu menunda-nunda memberikan jawaban. Berjanjilah untuk tidak mendesak lagi orang yang sudah berkali-kali kamu tanyakan dengan baik-baik tapi tetap tidak mau memberikan jawaban. Enough, mundur,
take your power back, the Ace of Cups. Mulai hari ini jangan tanyakan lagi. Mulai hari ini jangan desak lagi. Mulai hari ini biarkan. Yang penting kamu sudah sampaikan apa maksudmu, kamu sudah tanyakan apa yang perlu kamu dapatkan atau jawaban seperti apa yang perlu kamu dapatkan. Kalau dia masih menolak untuk memberikan jawaban, memberikan kejelasan, memberikan kepastian, biarlah itu jadi urusannya. Kalau kamu merasa ini menjadi sesuatu yang tidak adil bagimu, telan. Karena kartu The Justice datang untuk mengingatkan ke kamu bahwa tidak ada yang tidak adil di dunia ini. Semuanya akan ada waktunya keadilan ditegakkan untukmu. Let it left behind unanswered. Karena memang tidak semua pertanyaan membutuhkan jawaban. Oke? Kita akan lihat pesan khusus full moon untuk ke-12 zodiac sign. Berdasarkan urutan yang biasa aku pakai di channel Be Delightful, guys. Sesuai dengan tema yang kita bahas untuk malam hari ini, call upon the Almighty God, call upon the Archangels, call upon the Holy Spirit, come to this reading. This reading for all zodiac sign. Pisces, Sun, Rising, Cancer. Oh, satu kali lagi. Oke. Ya. Taurus, Virgo, Capricorn, Aries, Leo, Sagittarius, Libra, Gemini, Aquarius, Cancer, Scorpio, Pisces. Ayo kita mulai yang pertama dari Taurus. Ini dia pesan full moon untuk kamu Taurus selama 16 hari ke depan. Jika kamu resonnya dengan dengan pesan yang aku sampaikan barusan tentang left behind, unanswered tadi ya, hunger, lapar. Kamu yang paling keras kepala terlihat di sini dan kamu adalah earth sign. Hunger for the truth, lapar pada kebenaran, lapar pada informasi yang jelas, anything about tangible answered atau tangible things. Ya, kamu harus nahan laparmu katanya. Selapar apapun itu, kamu harus tahan. Sepenting apapun jawaban itu, menurutmu yang harus segera dia sampaikan, atau siapapun itu ya, orang yang sedang kamu fokuskan atau pihak yang sedang kamu fokuskan saat ini, jangan tanyakan kembali. Jangan desak lagi, jangan paksa lagi. Kamu bisa menahan laparmu katanya Taurus. Because it's only hunger. Oke. Virgo ditutup, kita teruskan untuk Capricorn. Ada kartu ekstrim di sini. Earth sign ini kayaknya lebih ke arah dorongan ya guys. It's like urge. Ego. You just cannot accept that somebody doesn't answer your question. Khusus untuk Capricorn, terasa jawaban itu tidak penting because you already know the answer. Kamu hanya butuh jawaban itu keluar dari mulutnya. Dia ngomong langsung dan kamu pengen memastikannya. Lagi-lagi, karena katanya no answer, left behind, unanswered di 16 hari ke depan, stop it. Kalau kamu memang sudah tahu jawabannya, kamu tidak perlu memaksa bibirnya bicara tentang jawaban tersebut. Biarkan nanti dia menjawabnya ketika memang dia sudah siap. Dan aku lihat itu tidak akan terjadi di full moon season ini. Walaupun keinginan kamu untuk mendapatkan jawaban itu akan sangat maksimal, sangat-sangat tinggi sekali di full moon season ini ya. Ace of Cups, takes your power back, oke? Kita teruskan untuk Aries guys. Ada kartu passion, sabar katanya. Ya. Ace of Cups kamu ini berarti Aries lebih ke arah sabar. Ya, you don't it's like kayak cut off semuanya tidak, tapi kamu lebih ke arah sabar. Menunggu. Mungkin kamu bisa sampaikan dalam bentuk pesan atau ucapan. Kalau memang kamu belum ready untuk jawab pertanyaanku, nggak apa-apa, silahkan. Aku akan sabar menunggu. Cie. Kalimat itu penting guys, because you are an Aries ya. Dan ketika kamu bilang itu seperti PR bagi dia, entah siapapun orang yang sedang kamu fokuskan saat ini, bahwa dia harus segera siap atau segera mempersiapkan dirinya untuk memberikan jawaban sesuai dengan apa yang kamu tanyakan ya. Kita teruskan untuk Leo guys.
Ada kartu blossoming katanya di sini. Ini berkembang atau mekar ya. Jadi kayak ada hal-hal lain yang lebih penting, Leo, selain jawaban ini. Dan kamu justru malah fokus pada yang nggak penting. Khusus untuk Leo yang resonate dengan readingan ini, jawaban ini nggak penting. Kenapa? Karena tadi the Two of Cups datang guys, it's already in your mind. Kamu sudah tahu jawabannya apa. Kamu hanya ingin memastikan itu keluar dari mulutnya. Dan gara-gara kamu terlalu sibuk untuk memastikan dia segera mengucapkan tersebut dengan mulutnya, kamu mengabaikan banyak hal-hal penting yang sedang berkembang dalam hidupmu katanya. Blossoming. It's like flowering guys. Kayak lagi mekar bungamu. Kamu adalah sebuah bunga yang sedang mekar Leo, tapi kamu tidak memperhatikan perkembanganmu dalam berbagai aspek kehidupan hanya gara-gara sibuk untuk mendapatkan jawaban ini. Yang memang sengaja ditahan untuk kebaikanmu. Sibuklah dengan dirimu dan urusilah perkembanganmu ini katanya, daripada kamu sibuk untuk mencari jawaban ya. Kita teruskan untuk Sagittarius guys, ada kartu power di sini. Kalian kayaknya punya kekuatan Sagittarius untuk memaksa orang yang sedang menahan jawaban ini untuk segera memberikan jawaban. But be careful guys. Karena dari awal aku bilang High Priestess datang ditambah The Moon datang. Ini memang sengaja rahasia ini atau jawaban ini sengaja memang belum dikeluarkan ke kamu karena momennya tidak tepat untukmu. Once kamu paksa untuk dikeluarkan, kemungkinan besar kamu yang akan rugi guys. Misalnya jawaban tersebut tidak sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Misalnya jawaban tersebut malah berbeda, tidak sesuai yang kamu harapkan. Tapi karena kamu punya kekuatan, kamu kayak akan seperti memaksa. Ace of Cups di near future, take your power back. Kekuatanmu yang bisa kamu pakai untuk memaksa pihak lain ini memberikan jawaban, pakai saja untuk hal-hal lain yang lebih penting dalam hidupmu daripada memaksa dia untuk memberikan jawaban. Oke? Kita teruskan untuk Libra guys. Ada kartu Sovereignty. It's like a very very confident person. I don't need your answer. I already know the answer. Alasan kamu berbuat begitu, aku sudah tahu apa. Alasan kamu belum memberikan jawaban, aku sudah tahu apa. Dan sovereignty ini guys selalu pasif ya. It's like royal family. Nggak akan ada keluarga kerajaan yang datang-datang ngejar-ngejar orang. Apa gimana nih ceritanya gitu, nggak. But waiting in dignity. Itu yang perlu kamu lakukan atau harus segera kamu lakukan. If you don't answer my question, okay, it's okay. Begitu Libra, nggak masalah. Because I already know the answer, I don't need the answer from you. Kalian akan merasa sangat powerful sekali katanya Libra. Yang paling powerful aku rasa dibandingkan zodiak-zodiak lain, tapi aku nggak tahu yang masih tertutup ya. Dari yang sudah terbuka yang paling powerful, yang paling pede dan yakin. Beda dengan si Aries tadi, karena dia sabar tapi masih dalam dak-dik-duk-duer gitu ya, kayak ada perasaan gak enak. Tapi sovereignty ini selalu tentang I'm at the highest. Aku yang paling tinggi posisinya. Akhirnya aku gak peduli dengan jawaban apapun, gak peduli. Yang penting aku sudah tanyakan, kamu tidak kasih jawaban, it's okay for me. Terlihat lebih percaya diri dan penuh dengan dignity. Itu kayak apa ya, kehormatan. Kayak elite elegan. Kita teruskan untuk Gemini yang saat ini sedang meminta sebuah jawaban. Ada growth di sini, ada pertumbuhan. Kamu mirip-mirip dengan Leo, blossoming. Ada bunga yang mekar-mekar dan akar yang semakin menguat. Aku lihat di sini Gemini. Oke. Tanpa jawaban dari dia, kamu semakin berkembang. Banyak di antara kalian kayak menganggap Gemini bahwa I need an answer dan itu akan membuat perubahan besar dalam hidupku. No. You already growing up right now. Ada tidak ada jawaban dari dia di 16 hari ke depan, kamu sudah masuk masa perkembangan. Akarmu menguat begitu Gemini. You don't need to worry about anything. Banyak di antara kalian yang akan menganggap kalau tidak ada jawaban dari dia, Ray, aku tidak akan bisa ngapa-ngapain. Aku akan stuck. Aku tidak akan berkembang. No. Dia tidak ada hubungannya dengan perkembanganmu. Kamu yang bikin dia jadi ada hubungannya dengan perkembanganmu. Because you're not focusing on your growth. Karena menunggu jawaban. Tidak perlu ditunggu-tunggu. 16 hari ke depan kalau dia mau jawab silakan. Kalau dia nggak mau jawab nggak apa-apa. Apapun yang sedang kamu pikirkan saat ini Gemini berkaitan dengan your growth, itu sudah dimulai katanya. By yourself. Aquarius. Trust. Percaya. Wow, ini agak lain kasusnya guys. Kamu harus percaya Aquarius, katanya sama dia.
bahwa dia akan segera memberikan jawaban in time. Kalau tidak di 16 hari ke depan, you have to trust them bahwa jawaban akan datang tanpa perlu dipaksakan, tanpa perlu dikontrol. Trust itu penting sekali untuk kalian Aquarius. Dengan siapapun kamu sedang berurusan atau resonate dalam readingan ini, you can trust that person. Dia bisa dipercaya. Kalau nggak mungkin kamu dapat kartu oracle tentang trust. Kalau seandainya memang dia bukan tipe orang yang bisa dipercaya Aquarius, kamu tidak akan dapat kartu trust. Tapi kamu dapat kartu trust. Mohon lihat, perhatikan baik-baik Aquarius. Siapa tahu mataku picek habis liburan. Ini trust kan? Ya. Orang yang sedang kamu fokuskan atau yang berurusan dengan kamu saat ini bisa dipercayai. Oke? Kita teruskan untuk Cancerian guys. Ada kartu balance. Mata kamu kayak tertutup Cancer. Kamu kayak merasa tertutup. Kayak nggak punya pilihan. Ya. Ada nggak ada jawaban itu, kamu tetap kacau balau Cancer. Keluar atau tidak keluarnya jawaban dari mulut dia seperti yang kamu harapkan dalam readingan ini, kamu tetap akan kacau balau. Even jawaban itu sesuai dengan yang kamu harapkan, kamu akan tetap kacau balau. Because this card is balance. You need to balance it to yourself. Kalau memang tidak mendapatkan jawaban adalah cara paling baik untuk balance atau seimbang dalam menjalani hidupmu di 16 hari ke depan, silakan jangan minta jawaban. Kalau kamu merasa nggak yakin dengan jawaban dia, bukannya karena nggak yakinnya itu gini, nggak yakin itu kamu akan bisa terima jawaban dia, lebih bagus kamu nggak usah tanya. Kenapa kamu harus tanya-tanya? Cancerian akan gini, apapun jawaban dia itu akan mengganggu Cancer begitu. Tapi Cancer tetap mendesak, apa nih? Kapan kamu akan jawab pertanyaanku gitu. Padahal Cancer tahu apapun jawaban dia itu akan mengganggu. Let's say misalnya ini tentang pernikahan. Kapan kamu akan melamar aku misalnya begitu. Kamu udah tahu kalau dia bilang aku akan melamar kamu. Kamu tuh bakal dak-dik-duk dua, kacau balau keadaannya guys. Dan kalaupun dia jawab aku tidak akan melamar kamu dalam waktu dekat ini, kamu pun akan dak-dak-dak-dak-dak. Kacau balau juga, imbalance. That's why you don't need to ask any question anymore. At least sampai dengan 16 hari ke depan, sampai dengan new moon nanti ya, di tanggal 10 atau tanggal 11 bulan Maret 2024. Because you are not ready yet, imbalance ya. Halo Scorpio, ada kartu purity di sini guys. Ini sebenarnya niat baik. Ya. Oke. No matter what the answer is, I'm ready to listen. But still guys ya, walaupun Scorpio-nya bilang apapun jawabannya Ray, aku siap untuk menerima. 16 hari ke depan di masa-masa full moon ini bukan waktu yang tepat untuk menerima jawaban. Oke, kalau kamu memang ikhlas, tulus gitu, apapun jawabannya kamu akan bisa terima begitu. But it's not the right time for you. It's not good for you. Karena tadi memang terlihat guys, banyak di antara kalian yang ngerasa benar, ngerasa inilah waktu yang tepat. Kalau bukan sekarang, kalau bukan di 16 hari ke depan, jawaban itu diberikan, maka tidak akan ada waktu yang tepat lagi untuk menerima jawaban atau memberikan jawaban. No, there is always a time, a right time for you. Even kamu merasa sangat pure, sangat murni, sangat tulus sekali saat ini, Scorpio, bukan berarti kamu jadi powerful. Orang yang tulus guys, tidak ada jaminan dia akan mampu atau kuat untuk menerima sesuatu. Terutama jika nanti jawaban ini bukan seperti yang kamu harapkan. Even kamu tulus, baik hati, murah hati, maha murah, apalah itu, bukan berarti kamu akan kuat menerima jawaban tersebut. Biarkan 16 hari ini berlalu dulu, baru kamu ready katanya. Oke? Scorpio-nya memang terlihat baik, tapi it's not the time yet for you ya. Oke guys, sudah terbuka 10 kartu untuk ke-12 zodiak sign. Nanti untuk Virgo dan kemudian Pisces aku akan bahas di video extended ya. Kamu bisa klik link di kotak deskripsi di bawah video. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif. Akan ada pembahasan lebih mendetail lagi untuk pesan full moon kali ini, khusus untuk kalian yang zodiaknya Virgo dan Pisces, oke? Itu aja yang aku punya untuk kalian guys, all zodiac sign dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars di special reading, full moon reading untuk bulan Februari 2024, Snow Moon. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Sampai ketemu lagi di readingan kamu berikutnya. Thank you very much. Dadah guys.